Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Ubaidah bin Jarrah, MI Nurul Huda Cikampek. Perkenalkan, nama saya Nafisa Aulia. Perkenalkan, nama saya Syakila Zahratul Fajri Nuzula. Perkenalkan, nama saya Tunisa Aurelia. Perkenalkan, nama saya Zerna Sabina. Pada kesempatan kali ini kami mau menjelaskan tentang penyerbukan. Penyerbukan Merupakan peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan dalam satu bunga. Ini contohnya. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. Ini contohnya. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Ini contohnya. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Ini contohnya. Sekian penjelasan kami tentang penyerbukan. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar Asidi kelas 6D. Perkenalkan, nama saya Febrianti Azana. Saya sebagai ketua kelompok. Saya Yasmin Makarana. Saya Safar Safa Abiza. Saya Ikan Nasir. Kami akan menerangkan proses penyerbukan pada bunga sepatu. Belum pembuahan pada tumbuhan yang berbunga. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Jika penyerbukan berhasil, akan diikuti dengan tumbuhnya bulu serbuk yang masuk ke saluran putik menuju bakal biji. Bakal biji inilah yang merupakan proses penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. ini terbuka. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari yang jatuh ke kepala putik lainnya, namun masih ada di dalam satu pohon. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh ke kepala putik bunga lain dan berbeda pohon namun masih sejenis. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh kepada putik bunga lain yang masih satu jenis namun berbeda varietas. Demikian penjelasan dari kami tentang penyerbukan pada tanaman bunga sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Utsman bin Affan. Nama saya Meninggi Setiawan dari kelas 6D. Kali ini kami akan membahas pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif
Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Gaisa Rizkia dari kelas 6D. Goblok. Perkenalkan, nama saya Kanza dari Fabrisiana di kelas 6D. Perkenalkan, nama saya Frisyania Galajayani dari kelas 6D. Perkenalkan, nama saya Dika Putra Pratama dari kelas 6D. Kami dari kelompok Sa'ad bin Abi Waqqas. Secara umum, perkembangbiakan hubungan dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara kawin generatif dan tidak kawin vegetatif. 3. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan spermatozoid dan sel kelamin betina sel telur. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. 3. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. 3. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan dalam satu bunga. 3. Misalnya penyerbukan dalam satu bunga. 3. Penyerbukan dalam penyerbukan tetangga, penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang, penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Ini adalah bagian-bagian dari bunga. Yang berwarna merah disebutnya kepala putik, dan yang di bawah berwarna merah disebutnya tangkai putik, dan ini yang disebutnya bakal buah. Ini termasuk ke bulu tuh dia. Ini bagian-bagian dari bunga. Yang berwarna merah disebutnya kepala putik, dan yang di bawah berwarna merah disebutnya tangkai putik, dan ini disebutnya bakal buah, dan ini semua bagian dari putik. Dan ini yang berwarna kuning disebutnya kepala sari, dan di bawah berwarna kuning disebutnya tangkai sari, dan ini termasuknya ke benang sari, dan ini disebutnya mahkota bunga, dan di bawah ini disebutnya kelopak bunga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abdurrahman bin Auf. Perkenalkan, nama saya Najwa Nania Sabrina Husnul Khatimah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara kawin generatif dan tidak kawin vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah kelamin jantan spermatozoid dan sel telur. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak terjadi peristiwa peleburan spermatozoid dengan sel telur. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Bunga yang lengkap atau sempurna memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari kepada putik. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri merupakan penyerbukan dalam satu bunga. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang merupakan penyerbukan tumbuhan tetapi masih satu jenis, dan penyerbukan basal penyerbukan antara tumbuhan yang berbeda variasinya. Ini
contohnya? Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari di dalam bunga ini dipindahkan dari kepala sari ke kepala putik bunga yang sama bunga itu sendiri. Bukan tetangga ada penyerbukan yang bisa terjadi apabila serbuk sari yang jatuh atau menempel pada putik berasal dari bunga yang lain, tapi dalam satu tumbuhan itu juga masih dalam satu ekosistem. Umumnya semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang khususnya dengan bantuan manusia. Tetapi ada penyerbukan silang tumbuhan lainnya ini masih dalam satu jenis yang sama. Penyerbukan bastar ini serbuk sari yang berasal dari tumbuhan jenis lain. Masih dalam satu jenis tapi memiliki sifat yang berbeda. Itu dia penjelasannya. Kami dari kelompok Abdurrahman bin Auf mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Zubair bin Awam. Saya Nirvana Zahra Tafiani. Saya Muhammad Salman Al-Farizi. Saya Jilpun Prasetyani. Saya Muhammad Rizky Fauzi. Kami akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Yang akan kami bahas di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah bunga yang lengkap memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Ini merupakan bagian-bagian dari bunga. Ini adalah mahkota bunga dan ini disebut kelopak bunga. Dan hampir sebagian bunga memiliki putik dan benang sari. Putik terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 kepala putik, 2 tangkai putik, 3 bakal buah. Benang sari terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan ada 4 macam, yaitu 1 penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan dalam satu bunga. Penyerbukan sendiri diawali dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 2. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yaitu penyerbukan antar bunga tetapi masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan ini biasanya dibantu oleh hewan yang hinggap di sekitarnya seperti kupu-kupu dan lebah. Misalnya, terdapat kupu-kupu yang hinggap di bunga. Lalu, serbuk sari tersebut menempel pada kupu-kupu, pada kaki hewan tersebut. Kupu-kupu tersebut hinggap pada bunga yang lainnya, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kupu-kupu tersebut hinggap di putik bunga. Ini merupakan contoh dari penyerbukan tetangga. 3. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih dalam satu jenis. Misalnya, terdapat kupu-kupu yang hinggap di bunga. Lalu serbuk sari menempel pada kaki hewan tersebut. Kupu-kupu tersebut hinggap ke bunga yang lainnya, tetapi masih dalam satu jenis. Kupu-kupu hinggap di kepala putik bunga. Itu merupakan contoh dari penyerbukan silang. 4. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Penyerbukan misalnya terdapat kupu-kupu yang hinggap di bunga kembang sepatu. Lalu serbuk sari tersebut menempel pada kaki hewan tersebut. Lalu kupu-kupu tersebut hinggap pada bunga kertas. Kupu-kupu tersebut hinggap di kepala putik bunga. Itu merupakan contoh dari penyerbukan bastar. Si pembuahan akan membentuk benih yang dinamakan dengan zigot. Zigot selanjutnya akan berkembang menjadi lembaga. Bakal biji akan menjadi biji dan bakal buah akan menjadi daging buah. Sekian penjelasan dari kami yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rula Ziva dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Gianti S kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuzali dari kelas 6D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakirfi Satria dari kelas 6D. Kita dari kelompok Umar bin Khattab akan menjelaskan perkembangbiakan generatif tumbuhan bunga adenium dan bunga mawar.
Ini bagian mahkota, ini kepala sari, ini benang sari, ini kepala putih, ini tanggal, ini di dalamnya ada bakal biji, ini tangka bunga, ini kelopak, ini dasar bunga. Ini ada mahkota bunga, di dalamnya ada serbuk sari atau polen, tangkai kepala putih, tangkai putih, kelopak bunga, di dalamnya ada bakal buah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Said bin Zaid, tugas praktek IPA, perkembangbiakan generatif tumbuhan. Berikut penjelasan dan prakteknya. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan dalam satu bunga. Contoh, benang sari jatuh ke putik sari. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan antara bunga dalam satu tumbuhan. Contohnya benang sari jatuh ke kepala putik. Silang adalah penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Contohnya, benang sari ini jatuh ke putik sari bunga yang lain. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan antar hubungan yang berbeda varietasnya. Contoh, benang sari bunga ini jatuh ke atas putik sari bunga yang lain. Demikian praktek mata pelajaran IPA mengenai pengembangan generasi pada tumbuhan dan kami kelompok Said bin Zaid di kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.